Di ujung utara Pakistan, di antara lembah-lembah sempit dan pegunungan terjal, hidup sebuah komunitas yang melestarikan cara hidupnya yang kurang dikenal. Kalash. Minoritas ini telah mempertahankan praktik keagamaan yang berbeda, bahasa leluhur, dan sistem sosial yang didasarkan pada transmisi lisan dan kerja sama keluarga. Di luar adat istiadat mereka, salah satu aspek yang paling mencolok adalah penampilan fisik banyak wanita mereka. Beberapa memiliki ciri-ciri yang tidak umum di wilayah tersebut. Mata terang, kulit putih, dan rambut pirang atau coklat. Karakteristik ini, beserta gaya berpakaian dan ekspresi budaya mereka, telah membuat mereka dianggap sebagai salah satu wanita tercantik di masyarakat adat di dunia. Tetapi keindahan yang tampak hanyalah sebagian dari realitasnya. Struktur sosial, festival, pengetahuan, dan hubungan mereka dengan lingkungan sekitar menunjukkan budaya yang masih bertahan, meskipun menghadapi transformasi konstan karena pariwisata, migrasi, dan perubahan iklim. Apa yang tersisa dan apa yang berubah ketika suatu komunitas harus beradaptasi tanpa kehilangan esensinya? Selamat datang di Mundare. Mari kita mulai. Kalash. Budaya yang bertahan hidup di antara pegunungan yang mustahil. Di barat laut Pakistan, di distrik Chitral, terdapat 3 lembah sempit: Bumburet, Rumbur, dan Birir. Lembah ini yang terletak di dalam pegunungan Hindu Kush, tingginya lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Daerahnya terdiri dari pegunungan terjal, lereng curam, hutan lebat, dan sungai jernih. Lingkungan ini telah menentukan kondisi kehidupan komunitas Kalash selama berabad-abad. Medannya terjal, lerengnya menanjak tidak rata, dan jalan setapak yang sempit dan tidak beraspal melintasi jembatan kayu atau menempel pada permukaan batu. Selama musim dingin, hujan salju lebat menutupi jalan dan membuat perjalanan menjadi sulit. Selama bulan-bulan hujan, tanah longsor sering terjadi, sehingga perlu mencari rute alternatif. Akses antar kota atau ke wilayah lain melibatkan perjalanan panjang yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan yang dipersiapkan untuk kondisi ekstrim. Desa-desa dibangun di atas teras batu yang memanfaatkan kemiringan medan. Rumah tradisional menggunakan bahan-bahan lokal, kayu dari hutan terdekat, batu sungai, dan lumpur padat. Atap datar memiliki fungsi tambahan, seperti mengeringkan makanan atau menyimpan barang. Tata letak rumah mengikuti struktur gunung, dalam tingkat-tingkat yang memungkinkan mereka saling menopang satu sama lain. Iklim menghadirkan kontras yang kuat. Musim dinginnya panjang dan dingin, dengan tumpukan salju yang menutupi lembah selama berminggu-minggu. Di musim panas, iklimnya kering, meskipun terganggu oleh curah hujan tidak teratur yang menyebabkan sungai meluap. Variabilitas ini memerlukan adaptasi berkelanjutan oleh penduduk untuk merencanakan mobilitas, produksi, dan pasokan mereka. Airnya berasal dari sungai yang dialiri oleh salju yang mencair dari pegunungan. Untuk menyalurkannya ke rumah-rumah, keluarga membangun sistem distribusi manual, terbuat dari batu dan kayu, yang memungkinkan cairan dialirkan melintasi lereng alami. Tidak ada sistem distribusi kota. Listrik, jika tersedia, bergantung pada generator atau jaringan lokal kecil yang beroperasi secara berkala. Karakteristik geografis wilayah ini secara historis telah menentukan tingkat kontak dengan dunia luar. Kesulitan mengakses lembah-lembah ini mengurangi interaksi dengan komunitas lain, pedagang, dan otoritas eksternal selama berabad-abad. Keterbatasan ini bukan suatu kebetulan, tetapi merupakan akibat langsung dari kombinasi bantuan, iklim, dan kurangnya infrastruktur formal. Komunitas Kalash telah mengembangkan bentuk organisasi yang disesuaikan dengan kondisi ini. Lingkungan pegunungan telah berfungsi sebagai penghalang fisik sekaligus pembatas budaya. Pemisahan ini memfasilitasi keawetan struktur internal yang berkembang tanpa tekanan eksternal untuk jangka waktu lama. Di masa lalu,
jalur komunikasi dengan bangsa lain sedikit dan tidak dapat dilalui. Isolasi ini berdampak pada pelestarian bahasa Kalashamun, serta keberlangsungan praktik keagamaan dan sosial yang berbeda dari lingkungan regional. Sementara penduduk tetangga menganut agama mayoritas, suku Kalash tetap mempertahankan sistem kepercayaan mereka sendiri, sehingga menciptakan perbedaan budaya yang bertahan hingga saat ini. Keberadaannya pertama kali dicatat secara tertulis selama ekspansi kolonial Inggris pada abad ke-19. Laporan menunjukkan keberadaan masyarakat pegunungan pedesaan dengan struktur dan ritual yang berbeda dari masyarakat di subbenua lainnya. Meskipun ada penyebutan ini, kontak dengan negara kolonial terbatas dan kondisi isolasi tetap tidak berubah. Adaptasi dan resistensi dalam perubahan historis. Selama berabad-abad, suku Kalash telah menghadapi transformasi yang telah memengaruhi kelangsungannya sebagai kelompok budaya yang berbeda. Sejarahnya mencakup pemindahan wilayah, perluasan agama dominan di wilayah tersebut, episode asimilasi paksa, dan perubahan dalam hubungan dengan kekuatan politik lokal dan nasional. Selama abad pertengahan, suku Kalash menempati wilayah yang lebih luas daripada saat ini. Permukiman mereka meluas ke beberapa lembah di wilayah pegunungan, tempat mereka tinggal dalam komunitas lokal yang terorganisasi. Pengendalian wilayah dilakukan melalui perjanjian internal, tanpa otoritas terpusat yang formal. Bentuk organisasi ini menanggapi kondisi medan dan konteks politik saat itu. Dari abad ke-11 hingga ke-13, ekspansi Islam dari barat daya subbenua membawa perubahan luas ke wilayah tetangga. Sebagian besar masyarakat sekitar menganut agama ini dan mengintegrasikan struktur sosial dan politik mereka ke dalam emirat dan kerajaan Islam. Suku Kalash tidak mengikuti proses tersebut dan terus mempraktikkan sistem kepercayaan tradisional mereka. Bertahannya praktik politeisme dalam suatu lingkungan yang semakin homogen dalam hal keagamaan menimbulkan konflik. Seiring berjalannya waktu, komunitas Kalash yang menetap di lembah yang kurang terlindungi menjadi sasaran proses konversi, pemindahan, dan hilangnya otonomi. Akibatnya, terjadi penyempitan wilayah yang mengakibatkan masyarakat tersebut mundur ke 3 lembah utama dan bertahan di sana hingga sekarang. Antara abad ke-16 dan ke-18, konflik atas kendali tanah dan rute yang subur meningkatkan tekanan pada populasi Kalash. Intervensi para pemimpin suku dan penguasa setempat yang beragama Islam menyebabkan konflik bersenjata, hilangnya sumber daya produktif, dan pengungsian ke dataran tinggi. Situasi ini semakin mengurangi akses ke ruang-ruang yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Pada abad ke-19, kemajuan Kekaisaran Inggris di India Utara menyebabkan dokumentasi formal keberadaan komunitas Kalash. Pejabat kolonial, misionaris, dan penjelajah mencatat praktik keagamaan, sosial, dan bahasa mereka. Mereka digambarkan sebagai minoritas etnis yang terisolasi di bekas negara kerajaan Chitral. Meskipun ada minat antropologis, tidak ada kebijakan perlindungan budaya atau teritorial yang efektif yang dilaksanakan. Selama masa kolonial, beberapa rute akses ke lembah Kalash dibangun dan pos pengamatan didirikan, tetapi perubahan ini tidak mengubah kondisi struktural komunitas secara signifikan. Budaya mereka diklasifikasikan sebagai objek studi, tanpa menyiratkan pengakuan hukum atau pembelaan terhadap hak teritorial mereka. Setelah kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947, Kalash menjadi bagian dari Republik Islam baru. Pengakuan mereka sebagai minoritas agama tidak diwujudkan dalam kerangka hukum yang kuat untuk menjamin pelestarian praktik tradisional mereka, penggunaan bahasa mereka, atau kendali atas tanah mereka. Keputusan perencanaan regional jarang melibatkan partisipasi perwakilan Kalash. Dalam dekade berikutnya, berbagai faktor eksternal meningkatkan tekanan pada masyarakat. Berdirinya sekolah negeri di daerah pedesaan,
Munculnya media massa dan kehadiran kelompok keagamaan eksternal membawa perubahan dalam transmisi pengetahuan dan praktik lokal. Beberapa anak muda mulai belajar di luar lembah dan mengadopsi bahasa seperti Urdu atau Pashto untuk berintegrasi dengan lingkungan perkotaan. Pada saat yang sama, ada pula proses perpindahan agama berdasarkan keputusan individu. Keputusan-keputusan ini, meskipun tidak dipaksakan, memiliki implikasi langsung terhadap kohesi sosial. Beberapa orang meninggalkan ritual kolektif, kalender perayaan, dan norma masyarakat tradisional. Akibatnya, dinamika internal yang sebelumnya beroperasi melalui konsensus telah dimodifikasi. Masalah yang terus berlanjut adalah status hukum tanah. Banyak keluarga Kalash tidak memiliki sertifikat tanah yang terdaftar secara resmi. Situasi ini telah menyebabkan sengketa hukum dan perampasan tanah oleh pihak luar. Konflik teritorial telah mempengaruhi akses terhadap lahan pertanian dan konservasi area yang digunakan untuk keperluan upacara atau penggembalaan. Sejak tahun 1990-an, beberapa organisasi hak asasi manusia, akademisi, dan yayasan budaya telah mempromosikan inisiatif untuk melestarikan warisan Kalash. Ini termasuk sekolah bilingual, pusat dokumentasi bahasa, dan ruang untuk mempromosikan ekspresi budaya. Keseimbangan internal, keluarga, klan, dan norma di antara suku Kalash komunitas. Kalash diorganisasikan berdasarkan sistem sosial berbasis kekerabatan, di mana hubungan kekeluargaan dan kerjasama antar klan mengatur kehidupan kolektif. Di setiap lembah, ada kelompok besar keluarga yang beroperasi dengan otonomi internal, tetapi tetap memelihara ikatan dukungan timbal balik melalui aturan lisan bersama. Inti strukturalnya adalah keluarga besar. Terdiri dari beberapa inti domestik yang saling berhubungan karena hubungan darah atau kekerabatan. Orang tua, anak, kakek nenek, paman, dan sepupu membentuk satu kesatuan yang berbagi sumber daya, tugas, dan keputusan. Rumah-rumah dari kelompok keluarga yang sama seringkali berdekatan, dan beberapa secara fisik terhubung oleh halaman atau lorong bersama. Pemindahan hak milik tidak mengikuti sistem hukum yang standar. Alokasi perumahan dan bidang tanah ditentukan melalui kesepakatan di antara anggota senior dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan, senioritas, dan distribusi yang adil di antara keturunan. Pengaturan ini dihormati oleh tradisi dan tidak dicatat dalam catatan resmi negara. Kelompok klan adalah beberapa keluarga yang disatukan oleh garis keturunan laki-laki. Masing-masing memelihara sejarah lisan bersama dan praktik khusus yang membedakannya, seperti simbol, cerita, dan norma pernikahan. Pernikahan antara anggota klan yang sama dibatasi, dan hubungan dengan orang-orang di luar komunitas dievaluasi secara hati-hati untuk menghindari hilangnya praktik internal. Pengambilan keputusan yang mempengaruhi lebih dari satu keluarga dilakukan dalam rapat terbuka. Meskipun tidak ada struktur formal yang wajib, majelis-majelis ini mengikuti aturan yang diakui oleh semua peserta. Orang-orang yang paling berpengalaman, yang dikenal sebagai qazi, bertindak sebagai facilitator dialog. Legitimasi mereka didasarkan pada rasa hormat masyarakat, pengetahuan mereka mengenai aturan, dan kemampuan mereka menyelesaikan perselisihan. Qazi tidak menjalankan kewenangan permanen. Mereka juga tidak dipilih melalui mekanisme elektoral. Peran mereka muncul dari konsensus dan lintasan mereka dalam kehidupan kolektif. Mereka campur tangan dalam konflik keluarga, pertikaian antar klan, mengoordinasikan kegiatan masyarakat, dan mengawasi kepatuhan terhadap aturan umum. Intervensinya ditujukan untuk memulihkan keseimbangan sosial. Aturan dipatuhi lebih melalui penerimaan kolektif daripada melalui pemaksaan. Keputusan diikuti karena didukung oleh kesepakatan sebelumnya dan tekanan dari lingkungan sosial. Menegakkan kepatuhan terhadap peraturan merupakan tanggung jawab bersama yang terutama ditanggung oleh orang lanjut usia. Membesarkan anak melibatkan seluruh jaringan keluarga. Meskipun masing-masing keluarga memiliki tanggung jawab langsung terhadap anak-anak mereka, orang dewasa lainnya dalam klan turut serta dalam pengasuhan sehari-hari mereka.
Yang lebih muda menemani yang lebih tua dalam tugas pertanian, peternakan, atau ritual, belajar melalui pengamatan dan praktik. Sejak usia dini, mereka menjadi bagian dari dinamika kolektif. Pendidikan formal di lembah-lembah tersebut terbatas. Sebagian besar pembelajaran berlangsung di rumah atau di lingkungan masyarakat. Keterampilan dasar meliputi bertani, menggembala, konstruksi, memasak, menyulam, dan pengelolaan lingkungan. Bahasa Kalashamun, peribahasa, lagu tradisional, dan cerita lisan digunakan sebagai alat bantu pengajaran praktis dan sosial. Perayaan merupakan momen penting untuk mempererat ikatan kekeluargaan dan kerjasama antar klan. Pada acara-acara ini, tugas dibagikan, makanan dibagikan, dan kegiatan bersama diselenggarakan. Pernikahan, ritual inisiasi, dan perayaan musiman memungkinkan penegasan kembali peran setiap kelompok dalam komunitas. Tugas-tugas yang memerlukan usaha kolektif, seperti membersihkan saluran irigasi, memperbaiki jembatan, atau membangun bangunan ritual, dijadwalkan secara konsensus dalam majelis. Baik pria maupun wanita berpartisipasi, meskipun keputusan organisasi biasanya di tangan pria yang lebih tua. Kegiatan-kegiatan ini disesuaikan dengan kalender pertanian dan kondisi iklim. Spesialisasi keluarga juga memengaruhi alokasi tugas. Beberapa kelompok berdedikasi pada pengembangbiakan hewan, kelompok lainnya pada produksi anggur atau pembuatan pakaian. Keterampilan ini diwariskan dari generasi ke generasi dan merupakan bagian dari pengakuan internal setiap kelompok keluarga. Hari demi hari di lembah. Pekerjaan, sumber daya, dan kemandirian suku Kalash. Aktivitas sehari-hari, suku Kalash diatur menurut iklim, musim, dan ketersediaan sumber daya alam. Hari dimulai saat matahari terbit dan berakhir saat matahari terbenam. Keluarga membagi tugas mereka secara praktis, sesuai usia, kemampuan individu, dan kebutuhan mendesak. Pekerjaan dibagi berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan hierarki. Laki-laki dewasa terutama bertanggung jawab atas penggembalaan. Mereka menggiring kawanan kambing dan domba di sepanjang rute yang berubah sesuai musim. Pada musim dingin, hewan-hewan tersebut dipelihara di tempat penampungan dekat desa, sedangkan pada musim panas, mereka dipindahkan ke dataran tinggi dengan padang rumput yang lebih baik. Perpindahan musiman ini mengharuskan Anda menghabiskan beberapa hari jauh dari rumah. Peternakan menyediakan produk penting seperti susu, daging, dan wool. Susu diubah menjadi keju atau yogurt melalui proses manual. Daging dikonsumsi secukupnya dan hanya diperuntukkan untuk acara-acara tertentu. Wool digunakan untuk membuat selimut, pakaian hangat, dan barang-barang sehari-hari. Produk-produk ini disimpan, dikonsumsi, atau dipertukarkan sesuai dengan kebutuhan saat itu. Perempuan berpartisipasi aktif baik di rumah maupun di lingkungan produktif. Mereka menyiapkan makanan, merawat anak-anak, mengumpulkan kayu bakar, dan membantu pekerjaan pertanian. Mereka juga bekerja dalam pembuatan pakaian tradisional melalui sulaman manual. Pakaian ini, yang dihiasi dengan benang warna-warni, merupakan bagian dari pakaian sehari-hari dan perayaan. Pengetahuan untuk membuatnya diwariskan dari ibu ke anak perempuannya tanpa instruksi formal. Pertanian menempati tempat sentral. Keluarga menanam gandum, jagung, jelai, kacang lentil, dan kacang-kacangan di petak-petak kecil dekat rumah mereka atau di teras pegunungan. Buah-buahan seperti aprikot, kenari, anggur, dan apel juga ditanam. Tidak ada mesin yang digunakan. Perkakas tersebut dibuat dengan tangan dan secara lokal. Kalender pertanian menyesuaikan dengan musim, menabur di musim semi, panen sebelum musim dingin.
Selama tahap siklus pertanian yang paling menantang, anggota masyarakat berkolaborasi untuk mempercepat panen atau menyiapkan lahan. Kegiatan-kegiatan dikoordinasikan antara keluarga-keluarga tetangga berdasarkan ketersediaan dan ketertarikan. Tidak ada otoritas terpusat untuk pekerjaan tersebut, tetapi ada pengakuan informal terhadap keahlian beberapa anggota dalam mengorganisasikan sesi. Pengawetan makanan merupakan praktik yang penting. Area yang tinggi, kering, dan berventilasi di dalam rumah digunakan untuk menyimpan biji-bijian dan buah-buahan. Gandum, jagung, dan kacang-kacangan disimpan dalam wadah besar yang terbuat dari lumpur dan kayu. Cagar alam ini memungkinkan Anda menghadapi musim dingin ketika akses ke pedesaan sulit karena salju. Salah satu produk yang paling khas adalah anggur artisanal. Diproduksi pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, menggunakan anggur lokal dan prosedur tradisional. Anggur ini difermentasi dalam wadah tanah liat atau kayu dan hanya diperuntukkan bagi ritual keagamaan dan perayaan kolektif. Produksinya tidak untuk tujuan komersial. Sistem ekonomi Kalash tidak berputar di sekitar upah atau pekerjaan luar. Sebagian besar barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari diproduksi secara lokal. Ketika mereka perlu membeli barang-barang seperti garam, sabun, peralatan logam, atau obat-obatan, beberapa keluarga menjual kelebihan hasil pertanian atau tekstil buatan tangan. Barter merupakan praktik yang umum. Merupakan hal yang umum untuk bertukar makanan guna memperoleh bantuan konstruksi, dukungan dalam pengangkutan barang, atau perbaikan peralatan. Bentuk pertukaran ini tidak bergantung pada struktur formal, tetapi didasarkan pada kepercayaan dan timbal balik antara anggota komunitas. Energi yang digunakan untuk memasak dan memanaskan berasal dari kayu bakar. Sumber daya ini dikumpulkan di hutan terdekat, mengikuti praktik yang mencegah penipisan pohon. Keluarga menyimpan dalam jumlah besar sebelum musim dingin. Di dalam rumah, oven tanah liat dan perapian batu digunakan untuk berbagai fungsi. Akses listrik terbatas. Beberapa rumah memiliki panel surya berkapasitas rendah yang dapat digunakan untuk menerangi ruangan kecil atau mengisi daya perangkat dasar. Dalam kasus lain, lampu minyak atau lilin digunakan. Teknologi pelengkap ini belum sepenuhnya menggantikan metode tradisional. Rumah dibangun dan dirawat dengan sumber daya dari lingkungan. Memperbaiki atau memperluas rumah melibatkan partisipasi anggota keluarga dan tetangga. Kegiatan-kegiatan ini direncanakan secara kolektif dan disertai dengan makan bersama. Tidak ada industri konstruksi atau perdagangan terampil eksternal. Antara lagu dan pengorbanan, Ordo Spiritual Kalash, sistem keagamaan masyarakat. Kalash bersifat politistik dan terstruktur di sekitar pemujaan banyak dewa. Dewa-dewa ini dikaitkan dengan unsur-unsur alam, siklus pertanian, kekuatan tak kasat mata, dan aspek-aspek kehidupan kolektif. Agama tidak didasarkan pada teks-teks suci atau kuil-kuil permanen, tetapi pada praktik-praktik yang disampaikan secara lisan, ritual-ritual berulang, dan ruang-ruang suci di alam. Di antara dewa-dewa utamanya adalah Dezau, yang diidentifikasi sebagai dewa pencipta. Balumain dikaitkan dengan kesuburan dan masa perayaan, sedangkan Mahandeo berperan sebagai pelindung ternak dan keselamatan masyarakat. Selain itu, ada roh-roh kecil yang terkait dengan tempat-tempat tertentu seperti sungai, hutan, gunung, atau sumber air alami. Setiap entitas spiritual memiliki fungsi yang berbeda-beda, dan pemanggilannya bergantung pada kalender ritual atau situasi tertentu. Ritual diadakan di altar terbuka, yang dikenal secara lokal sebagai altarista, atau di area hutan yang dibatasi oleh batu dan kayu. Ruang-ruang ini dianggap sakral dan dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Akses diatur oleh aturan komunitas yang menentukan siapa yang dapat berpartisipasi dan dalam keadaan apa.
Sosok yang bertugas memandu ritual tersebut adalah pendeta adat atau dukun. Orang ini tidak memegang jabatan permanen atau turun-temurun. Dia dipilih berdasarkan pengetahuannya tentang doa ritual, pengalamannya memimpin upacara, dan perilakunya dalam masyarakat. Fungsi utama mereka adalah mengoordinasikan pengorbanan, mengarahkan doa, dan memelihara hubungan simbolis antara anggota suku dan kekuatan spiritual. Salah satu unsur pokok upacara tersebut adalah pengorbanan hewan, terutama kambing. Acara-acara ini tidak untuk tujuan komersil atau makanan. Hewan tersebut dipersembahkan sebagai tanda terima kasih, permohonan perlindungan, atau sebagai tindakan keseimbangan dengan para dewa. Setelah ritual, daging dibagikan kepada para hadirin atau dikonsumsi di tempat, tergantung pada tujuan upacara. Seluruh proses diiringi dengan lagu, doa, dan kadang-kadang tarian kelompok. Kalender ritual dijabarkan dengan siklus pertanian. Penaburan pertama, awal musim panas, panen, dan titik balik matahari musim dingin menandai momen-momen penting dalam upacara tersebut. Setiap lembah bervariasi dalam bentuk dan waktu perayaannya, tetapi semuanya mempertahankan logika umum berupa rasa syukur, pembaruan, dan seruan untuk menyeimbangkan dengan alam. Alih-alih kuil formal, suku Kalash menggunakan bangunan ritual sementara atau ruang alami yang ditandai dengan penggunaan berkelanjutan. Sebuah lahan terbuka di hutan, batu dengan bentuk tertentu, atau sumber air dapat menjadi tempat upacara pada tanggal tertentu. Area-area ini ditandai dengan simbol-simbol yang terlihat dan dilestarikan melalui rasa hormat kolektif. Produksi dan penggunaan anggur seremonial merupakan bagian dari sistem ritual. Anggur ditanam di lembah dan diolah menggunakan proses tradisional. Anggur tidak diminum di luar konteks spiritual. Ia diperuntukkan bagi ritual-ritual terpenting dan penyalurannya diatur. Mengonsumsinya merupakan tindakan persekutuan dengan dewa pelindung dan partisipasi kolektif dalam upacara tersebut. Akses ke tempat-tempat suci dikondisikan oleh aturan kemurnian ritual. Orang-orang yang sedang menjalani kondisi yang dianggap sementara, seperti masa menstruasi pada wanita atau baru saja bersentuhan dengan kematian, harus menjalani masa pemurnian sebelum kembali menjalankan aktivitas keagamaan. Pembatasan ini tidak berarti sanksi, tetapi lebih kepada kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh tradisi. Agama Kalash membedakan antara ruang fungsional dan ruang spiritual. Rumah, ladang, jalan, dan areal penggembalaan adalah milik manusia. Sebaliknya, altar, hutan ritual, dan beberapa sumber air dianggap hanya untuk keperluan spiritual. Pemisahan ini tercermin dalam perilaku, ucapan, dan pakaian yang dikenakan dalam konteks seremonial. Nyanyian ritual merupakan bagian penting dari sistem kepercayaan. Mereka tidak tertulis atau terekam. Mereka dipelajari melalui pengulangan dan diucapkan dalam konteks tertentu. Sebagian memuja dewa-dewi tertentu, sebagian lainnya menceritakan kejadian-kejadian mistis atau mengiringi tindakan simbolis selama persembahan. Penyampaian lagu-lagu ini terjadi selama perayaan, di mana anak-anak dan kaum muda menyaksikan dan menghafalnya dengan bantuan orang dewasa. Ritual kehidupan, festival, dan kesatuan budaya di Lembah Kalash. Perayaan komunitas Kalash merupakan momen penting untuk ekspresi kolektif. Hari-hari tersebut dirayakan pada tanggal-tanggal tertentu dalam setahun dan bertepatan dengan siklus pertanian, perubahan musim, atau peristiwa-peristiwa penting dalam kalender tradisional. Perayaan ini memperkuat identitas bersama, mempererat ikatan sosial, dan memperbarui keseimbangan spiritual masyarakat. Festival Joshi, juga dikenal sebagai Chilim Just, menandai datangnya musim semi. Peristiwa ini berlangsung antara bulan Mei dan Juni. Untuk perayaan ini, ketiga lembah Kalash mempersiapkan diri selama beberapa hari dengan tugas-tugas khusus seperti membersihkan rumah mereka, menyiapkan makanan tradisional, dan membuat atau memperbaiki pakaian bordir. Khususnya kaum wanita,
Mereka menampilkan busana terbaiknya dengan benang-benang berwarna cerah dan aksesoris yang berciri khas. Selama Joshi, persembahan diberikan kepada dewa pelindung, api unggun dinyalakan, prosesi diadakan, dan kegiatan komunal diselenggarakan. Upacara tersebut meliputi ritual penyucian kolektif, penggunaan air dari mata air, dan pengorbanan hewan secara simbolis. Berpartisipasi dalam kegiatan ini dianggap sebagai cara untuk memastikan perlindungan spiritual terhadap tanaman dan ternak untuk siklus pertanian mendatang. Pada akhir musim panas, antara Agustus dan September, Festival Ucau berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada para dewa atas kelimpahan rezeki yang diperoleh pada musim panen. Persiapannya meliputi pengumpulan dan pemilihan buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan yang ditujukan untuk pesta masyarakat. Perayaan ini diselenggarakan dalam beberapa tahap: penyampaian persembahan, ritual kelompok, dan pembagian anggur upacara. Setiap tahapan Ucau telah menunjuk pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan ruang, menyediakan makanan, dan memfasilitasi pelaksanaan program. Seperti di Joshi, nyanyian ritual, salam bersama, dan aktivitas luar ruangan merupakan bagian penting dari pengalaman tersebut. Festival terpanjang dan paling rumit adalah Chaumos, yang dirayakan pada bulan Desember dan Januari. Hari ini bertepatan dengan titik balik matahari musim dingin dan melambangkan penutupan tahun ritual Kalash. Perayaan ini mencakup berbagai kegiatan yang dibedakan berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin dan berlangsung beberapa hari dengan beberapa fase. Selama Chaumos, perjamuan keluarga, tarian malam, kunjungan antar desa, dan permainan simbolis diselenggarakan. Pada waktu-waktu tertentu, beberapa ruang dibatasi untuk upacara pribadi. Porsi anggur upacara didistribusikan secara hati-hati, dan lagu-lagu khas festival ini dinyanyikan. Anak-anak dan remaja berpartisipasi dalam kompetisi, ujian tradisional, dan sesi pembelajaran lagu ritual. Proses ini memperkuat transmisi budaya antar generasi. Di luar konten keagamaannya, perayaan ini juga memiliki fungsi sosial yang penting. Mereka digunakan untuk mengumumkan komitmen pernikahan, menyelesaikan perselisihan kecil, dan memfasilitasi pertukaran barang antar keluarga. Dengan menyatukan anggota seluruh masyarakat, mereka memungkinkan keseimbangan kembali hubungan sosial dalam lingkungan yang ditandai oleh kerjasama. Meskipun memiliki struktur dasar yang sama, masing-masing lembah tetap mempertahankan kekhasannya sendiri dalam cara merayakannya. Bumbu Red, karena aksesnya yang lebih terbuka, menyelenggarakan acara berskala lebih besar dengan jumlah pengunjung yang lebih banyak. Namun, di Rumbur dan Birir, perayaannya lebih tertutup. Variasi ini tidak memengaruhi unsur inti setiap festival, yang tetap dinikmati oleh ketiga lembah. Ekspresi budaya yang dikaitkan dengan perayaan tersebut meliputi musik, tari, pakaian, dan makanan. Musiknya dimainkan dengan drum, seruling kayu, dan paduan suara. Melodi memiliki struktur yang berulang, memfasilitasi pembelajaran kolektif mereka. Beberapa lagu dikaitkan secara eksklusif dengan momen tertentu dalam kalender ritual dan tidak dibawakan di luar tanggal tersebut. Tarian ini dilakukan secara berkelompok, melingkar, atau berbaris. Tidak ada pemisahan antara penonton dan peserta. Setiap orang yang hadir dipersilakan untuk bergabung mengikuti pola sederhana, disertai gerakan ritmis dan teriakan terkoordinasi. Tarian-tarian ini memenuhi fungsi integratif yang memperkuat rasa memiliki terhadap kelompok. Keindahan yang terlihat, estetika, simbol, dan keanggunan feminin di antara suku Kalash. Dalam komunitas Kalash, beberapa wanita dikenal karena kecantikannya, tidak hanya karena ciri fisik, seperti mata atau rambut berwarna terang, tetapi juga karena kehadiran mereka dalam ruang budaya. Persepsi ini dibangun dari sikap mereka,
cara mereka berpakaian saat merayakan, kualitas sulaman mereka, dan partisipasi aktif mereka dalam ritual. Keindahan, dalam konteks ini, terkait dengan ekspresi identitas dan penghormatan terhadap kode estetika yang diwariskan. Selama acara-acara publik, wanita tertentu menonjol karena keserasian mereka dalam memadukan pakaian, mengembalikan aksesoris tradisional, atau memimpin tarian. Anak perempuan dan remaja mengamati perilaku ini dan, melalui peniruan, mempelajari elemen apa yang dihargai. Kecantikan bukanlah sesuatu yang berfokus pada fisik, tetapi keanggunan yang didefinisikan dan dianut secara budaya. Estetika Kalash adalah sistem visual kompleks yang memiliki fungsi lebih dari sekadar dekoratif. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari dan upacara-upacara, dan diwujudkan melalui pakaian, gaya rambut, perhiasan, dan simbol-simbol visual lainnya. Masing-masing elemen ini menyampaikan informasi tentang usia, kepemilikan, status perkawinan, atau partisipasi dalam acara ritual. Salah satu aspek yang paling mencolok bagi pengunjung adalah keberagaman ciri fisik dalam komunitas. Beberapa orang bermata hijau atau biru, berkulit terang, dan berambut pirang atau coklat. Ciri-ciri ini telah menarik perhatian antropologis, meskipun tidak digunakan sebagai pembeda internal dalam kelompok. Mereka adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dan tidak memengaruhi struktur sosial atau persepsi status. Perawatan estetika tidak mematuhi standar eksternal, yang dinilai adalah kebersihan, kelestarian busana, perpaduan warna yang tepat, dan kesetiaan terhadap pola tradisional. Menunjukkan perhatian terhadap detail-detail ini merupakan cara menghargai ingatan kolektif dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Para wanita membuat pakaian mereka sendiri menggunakan teknik yang mereka pelajari sejak kecil. Gaun panjang, dalam warna gelap seperti hitam atau coklat, disulam dengan benang warna-warni dalam pola yang membentang di sepanjang lengan, dada, dan rok. Setiap desain memiliki variasi tergantung pada lembah asal, usia pemakai, dan acara penggunaannya. Bordirannya meliputi motif geometris yang mempunyai makna tertentu, seperti garis keturunan atau hubungan dengan ritual tertentu. Beberapa wanita menambahkan rincian pribadi yang diwarisi dari ibu mereka atau menyesuaikannya sendiri. Pekerjaan ini dapat memakan waktu berminggu-minggu dan memerlukan ketelitian, kesabaran, dan pengetahuan mendalam tentang pola budaya. Selain pakaian, wanita mengenakan ikat pinggang anyaman, kalung manik-manik, gelang tulang atau logam, sisir dekoratif, dan hiasan jahitan tangan. Barang-barang ini tidak dianggap sebagai aksesori opsional. Kehadiran mereka menunjukkan tempat yang ditempati setiap orang dalam kelompok dan beradaptasi dengan tahap kehidupan atau konteks sosial. Hiasan kepala wanita tradisional yang disebut shushut adalah mahkota yang disulam dengan manik-manik, kerang, benang, dan terkadang koin. Ikat rambut ini dikepang dan mungkin disertai pita yang jatuh ke belakang. Pemakaiannya lazim pada saat perayaan, meski di beberapa desa juga menjadi bagian dari pakaian sehari-hari. Gaya rambut merupakan komponen penting lainnya dalam penampilan. Para wanita mengepang rambut mereka dalam kepang tunggal atau ganda yang dihiasi pita. Gaya ini bukan sekadar estetika. Ia mengikuti pola budaya yang mengkomunikasikan usia, status keluarga, dan acara. Anak perempuan memakai gaya rambut yang lebih sederhana. Wanita dewasa memasukkan lebih banyak detail visual. Pria mengenakan tunik katun atau wol dalam warna netral, disertai pakol, topi wol bundar. Dalam konteks perayaan, mereka menambahkan rompi bordir atau ikat pinggang dekoratif. Meskipun pakaiannya tidak sedetail pakaian wanita, pakaiannya juga mengikuti kode visual yang tepat. Selama beberapa ritual, lukisan tubuh diterapkan dengan arang, tanah berpigmen, atau minyak. Garis-garis digambar di wajah, tangan, atau lengan, tergantung pada acaranya. Tanda-tanda ini bersifat sementara, tetapi memperkuat partisipasi spiritual. Bahan-bahannya disiapkan di rumah dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.
Antara ancaman dan tindakan, risiko budaya dan pertahanan dunia. Kalash budaya. Kalash saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang timbul dari interaksinya dengan dunia luar. Faktor-faktor tekanan ini, meskipun beragam, memiliki karakteristik umum. Memengaruhi keberlanjutan cara hidup tradisional, organisasi komunitas, dan transmisi budaya. Ini termasuk pariwisata yang tidak diatur, perubahan iklim, proses migrasi, dan konflik teritorial. Pariwisata adalah salah satu bentuk kontak utama dengan dunia luar. Selama festival seperti Joshi dan Chaumos, lembah-lembah ini dikunjungi oleh wisatawan nasional dan asing yang tertarik untuk menyaksikan perayaan tersebut. Sementara beberapa keluarga secara sukarela berpartisipasi dalam membantu pengunjung, kehadiran besar-besaran tersebut telah menciptakan ketegangan. Kamera, rekaman tanpa izin, dan penyebaran gambar di media sosial telah memunculkan kekhawatiran mengenai terungkapnya ritual yang dianggap pribadi secara tidak semestinya. Penghentian upacara atau perubahan formatnya untuk mengakomodasi para pengamat telah mulai mengubah praktik budaya. Beberapa perayaan telah dipersingkat atau memindahkan bagian-bagian tertentu ke area yang tidak dapat diakses oleh wisatawan. Transformasi progresif ini memengaruhi makna asli peristiwa-peristiwa tersebut. Pada saat yang sama, beberapa anggota masyarakat telah memutuskan untuk menawarkan produk kerajinan tangan, tur berpemandu, dan layanan dasar kepada pengunjung. Kegiatan ini telah menghasilkan pendapatan, tetapi juga memicu perdebatan internal tentang risiko mengubah elemen simbolis menjadi komoditas. Namun, ada pengalaman pariwisata yang dikelola dari dalam, yang berupaya menetapkan aturan yang jelas untuk menjaga rasa hormat budaya. Menghadapi situasi ini, lokakarya informasi lokal tentang pariwisata berkelanjutan telah diluncurkan yang menyasar kaum muda dan orang dewasa. Kegiatan-kegiatan ini, yang dipromosikan bersama dengan organisasi-organisasi pendukung, memungkinkan masyarakat untuk menentukan batas-batas interaksi dengan dunia luar dan menentukan ruang mana yang digunakan bersama dan ruang mana yang tetap tertutup. Faktor tekanan lainnya adalah perubahan iklim. Dalam beberapa dekade terakhir, lembah-lembah telah mengalami perubahan signifikan dalam siklus alaminya. Curah hujan menjadi tidak teratur, musim dingin lebih panjang, dan musim panas mengalami periode kekeringan yang tidak terduga. Hal ini secara langsung memengaruhi pertanian, akses terhadap air minum, dan kesehatan ternak. Ketersediaan padang rumput telah menurun. Hal ini memaksa para gembala untuk membawa kawanan ternak mereka ke daerah yang lebih terpencil dengan perlindungan yang lebih sedikit. Upaya fisik dan waktu perjalanan meningkat. Penyakit hewan juga meningkat, berdampak pada ketersediaan susu, daging, dan wol. Di rumah, keluarga harus menyimpan lebih banyak makanan dan bahan bakar selama musim dingin, mengantisipasi kemungkinan berminggu-minggu isolasi karena hujan salju atau tanah longsor. Prasarana masyarakat, seperti jembatan kayu atau jalan setapak, memerlukan pemeliharaan yang lebih sering. Sebagai tanggapan terhadap situasi ini, Brigade Perbaikan Masyarakat telah dibentuk, dikoordinasikan oleh keluarga untuk menjaga fungsionalitas titik akses. Pada tingkat demografi, migrasi ke pusat perkotaan merupakan fenomena yang terus berkembang. Kaum muda dan orang dewasa pindah sementara ke kota-kota seperti Chitral dan Peshawar untuk mencari pekerjaan, pendidikan, atau layanan medis. Sementara sebagian orang kembali dengan sumber daya, pengetahuan, atau peralatan yang berguna, tidak adanya orang-orang usia kerja mengubah struktur sosial lembah tersebut. Aspek bermasalah lainnya adalah cara media menggambarkan Kalash. Dalam banyak kasus, liputan hanya menyoroti kostum eksotis dan penuh warna atau aspek non-muslim dari budaya mereka. Hal ini menciptakan citra terdistorsi yang mengabaikan dinamika internal, masalah terkini, dan suara langsung masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemuda Kalash mulai memproduksi konten audiovisual mereka sendiri yang direkam dan disunting. Meskipun banyak tantangan yang mereka hadapi, komunitas Kalash terus menegaskan kehadirannya di Pakistan Utara dengan strategi uniknya sendiri. Budaya mereka tidak hilang atau membeku dalam waktu.
Ia beradaptasi, memilih, dan merespons. Memahami situasi Anda saat ini melibatkan pengamatan tidak hanya apa yang bertahan, tetapi juga apa yang berkembang. Di tengah transformasi yang konstan, suku Kalash mempertahankan identitas yang tidak hanya ditentukan oleh masa lalu mereka, tetapi juga oleh kemampuan mereka untuk merespons masa kini.